Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Jadi pada hari ini kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu akhlak terpuji bagi diri sendiri. Yang mana akhlak terpuji bagi diri sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tawakal, yang kedua ikhtiar, yang ketiga adalah sabar, kemudian yang keempat syukur, dan terakhir adalah qanaah. Dan sebelumnya itu, anakku sekalian, kita akan memasuki tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pertama adalah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat menyebutkan pengertian ikhtiar, sabar, syukur, tawakal, dan qanaah. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan dalil tentang ikhtiar, sabar, syukur, tawakal, dan qanaah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah agar siswa dapat menyebutkan contoh dan dampak positif dari ikhtiar, sabar, syukur, tawakal, dan qanaah. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tawakal. Tawakal berasal dari kata wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Nah, sedangkan menurut istilah, tawakal di sini adalah menyerahkan suatu urusan kepada Allah Subhanahu wa taala atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159. Kemudian contoh dari sifat tawakal itu sendiri adalah tekun berdoa dan berzikir kepada Allah, kemudian menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah mempercayai bahwa kesenangan dan kebahagiaan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dari sifat tawakal itu sendiri adalah meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Kemudian mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentunya. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. Dan yang kelima adalah memperoleh keteguhan hati. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar di sini adalah menurut bahasa Arab adalah al-ikhtiaru, yang artinya memilih. Sedangkan menurut istilah adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba agar memperoleh apa yang dikehendakinya. Dengan kata lain, ikhtiar itu adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan atau lari dari kenyataan. Kemudian dalil yang berkaitan dengan sifat ikhtiar itu sendiri, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Kemudian contoh perilaku dari sifat ikhtiar ini adalah menumbuhkan percaya diri, menghilangkan rasa malas, bekerja keras, rajin belajar, memiliki sikap perwira, semangat dalam melakukan suatu pekerjaan, dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi suatu kesulitan. Kemudian dampak positif dari sifat ikhtiar sendiri adalah menumbuhkan semangat hidup baru, menumbuhkan percaya diri, dan menghilangkan rasa malas. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya adalah sabar. Sabar menurut kata bahasa Arab adalah sabara, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan menurut istilah adalah sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan,
dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Dalil tentang sifat sabar adalah surah Al-Luqman ayat 11 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbiru ala ma asabak innallaha ala kulli syai'in. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian macam-macam sabar di sini menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Pertama adalah sabar dan taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar saat menghadapi suatu ujian atau musibah dari Allah. Kemudian dampak positif dari sifat sabar itu sendiri, pertama adalah dapat membendung tipu daya syaitan. Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat, kemudian mendapatkan ampunan pahala yang besar dari Allah, dan akan berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Kemudian materi selanjutnya adalah sifat syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab syukran yashkuru syakara yashkuru syukran, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya adalah dalil tentang syukur. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari atas nikmatku. Sedangkan syukur itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah syukur dengan lisan, maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan Allah dengan sikap merendahkan diri. Kemudian syukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani mengabdi kepada Allah. Yang ketiga adalah syukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perilaku syukur itu sendiri, pertama adalah selalu mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah mengeluh dalam hidup, merasa senang atas segala nikmat yang ada. Materi selanjutnya adalah sifat qanaah, atau sifat yang terakhir daripada akhlak terpuji kita pembahasan kali ini. Qanaah berasal dari bahasa Arab qana'a yaknu qana'an qana'atan, yang berarti suka menerima yang Allah berikan kepadanya atau rela. Kemudian secara istilah adalah menerima suatu keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil terkait dengan sifat qanaah ini, Quran surah An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamanna ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'dil rijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada sebagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah An-Nisa ayat 32. Kemudian anak sekalian, adapun dampak positif dari sifat qanaah itu adalah, pertama adalah jiwa dan pikiran akan lebih tenang. Yang kedua akan disukai oleh setiap orang.
Yang ketiga adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, terhindar dari sifat tamak sombong. Yang terakhir adalah terhindar dari ancaman siksa yang sangat berat. Demikian sifat terpuji yang sudah kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, dan terima kasih dan semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.